selamat pagi semuanya rekan-rekan Ruang Podcast FEB. Kali ini kita akan berbincang yang serius terkait akademisi. Nah, dan saya tidak sendiri, seperti biasa selalu ditemani oleh bintang tamu. Kali ini bintang tamu yang tampan kita ada Bapak Dr. Ferry. Silakan Pak, kenalan dulu. Terima kasih Bu Dr. Indri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ferry Irawan. Saat ini saya menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPNVJ di program studi akuntansi. Sebelum menjadi dosen, kebetulan saya pernah ada di dunia praktisi, bekerja di Direktorat Jenderal Pajak lebih kurang selama 15 tahun. Mungkin itu Ibu perkenalan awalnya. Iya, dan Pak Ferry juga sekarang ada tugas tambahan ya Pak. Oh iya Ibu, ya, betul. sebagai Kaprodi di Magister Akuntansi. Jadi buat yang pengen banget tahu tentang Prodi Magister Akuntansi, silahkan nanti hubungi Pak Ferry ya. Jadi langsung dilanjutin kuliahnya ya. Oke, tadi Pak Ferry di awal sudah menjelaskan bahwa background sebelumnya pernah bekerja di Direktorat Jenderal Pajak ya Pak. Ya. Dan Bapak juga alumni dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ya. Nah, kita mau berbicara terkait pajak sesuai dengan kepakaran Bapak. Ya. Jadi, yang kita ketahui bahwa sebagai warga negara yang baik, katanya kita harus bayar pajak, Pak. Betul, Ibu. Kenapa, Pak? Ya, pertanyaannya ini langsung menukik ya, pada buka prodi. Jadi, teman-teman sekalian, kenapa harus bayar pajak? Ada dua alasan. Yang pertama, secara yuridis, memang di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45, khususnya di pasal 23A, disebutkan intinya adalah adanya kewajiban kita sebagai warga negara untuk membayar pajak, Bu. Karena dengan uang pajak itu masuk ke kas negara, begitu ya, melalui mekanisme APBN yang kemudian nanti uangnya akan dibelanjakan. Kemudian yang kedua, kenapa harus bayar pajak? Secara mungkin ekonomisnya begitu ya. Pajak itu juga berfungsi sebagai alat redistribusi pendapatan, sehingga dengan kita membayar pajak bagi yang memang mampu dan menurut undang-undang diwajibkan untuk itu, uang tadi akan terretribusi atau terdistribusi kedistribusi kepada mereka yang mungkin kekurangan seperti itu, Bu, melalui mekanisme APBN atau APBD di daerah. Mungkin seperti itu, Bu. Iya. Ya. Tadi Bapak sempat mention bahwa pembayaran pajak itu digunakan untuk distribusi kepada masyarakat. Ya. Nah, gimana dengan pembayaran pajak terhadap pembangunan infrastruktur? Apakah menggunakan pajak yang selama ini dipungut dari masyarakat? Ya, betul, Bu. Jadi memang kalau di dalam struktur atau di dalam postur APBN itu kan ada penerimaan negara, ada belanja negara. Nah, penerimaan negara itu memang mayoritas saat ini masih dari pajak, Bu. Kemudian nanti uang itu kan ketika udah nyampur dalam pos penerimaan itu nanti akan didistribusikan ya, Bu ya, ke dalam pos-pos atau akun-akun pengeluaran. Sehingga memang kalau kita telusuri, tentu saja infrastruktur itu membutuhkan pembiayaan. Dalam artian membutuhkan dana. Dana itu bisa diambil dari pajak yang kita bayarkan. Dan kalau memang masih kurang, bisa juga ya melalui mekanisme lain ya, Bu ya, ada mungkin hibah atau mungkin pinjaman dari luar ataupun dari dalam negeri, Bu. Seperti itu. Oke. Tapi Pak, ada banyak case saat sudah membayar pajak, tapi infrastruktur di daerah tersebut tetap rusak. Pandangan Bapak gimana? Nah, itu menariknya. Jadi memang ini sekaligus menjadi kritik untuk kita ya, teman-teman dan Ibu Dr. Indri, bahwa itu semuanya terjadi karena definisi dari pajak itu sendiri, Bu. Jadi di dalam pasal 1, angka 1 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, di sana disebutkan pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh warga negara atau rakyat kepada negara yang bersifat dipaksakan atau memaksa dan tanpa mendapatkan imbalan atau kontraprestasi secara langsung. Jadi memang ini ada unsur subjektivitas dari penganggarannya, atau kita biasa sebut sebagai politik anggaran gitu, di mana pemerintah akan memprioritaskan pada poin-poin atau hal-hal yang dianggap
penting gitu. Bukan berarti membangun jalan rusak itu tidak penting, tapi ada skala prioritas Bu. Nah kebetulan mungkin belum dapat jatahnya begitu mungkin. Atau tadi ada persoalan lain lah ya Pak ya yang kita nggak ketahui. Betul. Kenapa udah dibangun jalan terus rusak lagi. Nah, gitu ya. Intinya koreksilah kepada pemerintah. Betul. Nah, terkait suasana Indonesia mungkin dari awal September ya Pak, kita ada permasalahan demo, masyarakat kurang berkenan dengan adanya DPR dan lain-lain hal. Bahkan ada yang namanya tunjangan para dewan juga dibiayai oleh pajak rakyat ya Pak ya. Gimana sih tanggapan Bapak terkait masyarakat yang merasa ya udah deh ngapain kita bayar pajak, toh uangnya juga larinya ke mereka gitu kan. Ya karena tadi ada prestasi yang tidak didapatkan secara langsung gitu ya Pak dari kita membayar pajak. Nah menurut tanggapan Bapak ketika ada masyarakat yang mempunyai pola pikir, duh enak amat ya DPR gitu dapat tunjangan, gajinya juga sebulan itu bisa berkali-kali dengan uang yang dibayarkan dari yang dipungut dari pajaknya rakyat gitu ya, Pak. Baik. Ini saya serasa ujian ya, pertanyaannya Bu Indi sangat susah ya. Jadi mungkin ya baik Ibu Dr. Indri dan teman-teman. Jadi memang banyak sekali instrumen ataupun mungkin variabel ya atau faktor kenapa demikian. Tapi mungkin saya bisa jawab yang pertama seperti ini. Di dalam konteks atau konsep ada namanya New Public Management, kemudian ada di akuntansi kita mengenal ada governance atau tata kelola, di mana memang salah satu poinnya Bu, ketika ingin bagus begitu birokrasinya mesti ada, atau bukan mesti ada ya, sebaiknya ada remunerasi imbalan yang mungkin pantas, yang mungkin cocok, yang mungkin bisa mencukupi ya, walaupun kata cukup ini relatif. Tapi di sisi lain kita tahu bahwa kebijakan yang diambil pemerintah itu sebaiknya, ini pandangan kita ya Ibu sebagai akademisi gitu ya, setidaknya memang harus memenuhi 4 aspek atau 4 pilar yang saya sebut. Yang pertama adalah aspek yuridis atau aspek legal, kedua aspek ekonomi, ketiga aspek administrasi, yang keempat ini sosial budaya. Jadi pemberian tunjangan melalui atau lewat uang yang kita kumpulkan dari masyarakat itu secara undang-undang memang ada Bu, secara legalnya ada. Jadi tidak mungkin pemerintah atau DPR dalam hal ini Setjen mungkin ya yang sebagai kuasa pengguna anggarannya itu tidak mungkin mengeluarkan aturan kalau tidak ada undang-undangnya, tidak mungkin. Yang kedua secara ekonomis hitung-hitungannya memang masuk dalam artian effort yang mereka lakukan mungkin dianggap tepat begitu. Ini versi mereka ya Bu ya, kita coba berempati. Yang ketiga secara administrasi bisa dilakukan, artinya mekanismenya pembayarannya berapa bulan sekali kan kita dengar tuh Bu ya, pembayaran tunjangan atau fasilitas insentif bagi anggota DPR kan banyak ada gaji, ada tunjangan reses, ada tiap rapat ada tunjangan gitu ya. Jadi dalam setahun mungkin bisa sekian miliar. Nah, yang keempat ini mungkin yang belum menjadi perhatian, yaitu aspek sosial dan budaya. Ketika masyarakat saat ini sulit mencari pekerjaan, banyak PHK, secara psikologis itu mereka terluka gitu. Sehingga dengan adanya pemberitaan seperti itu mungkin 3 aspek tadi tidak masalah Bu sebetulnya. Tapi dari sisi sosial budaya itu unacceptable bagi masyarakat kita, sehingga timbullah kejadian yang akhir Agustus sampai awal September seperti itu Ibu. Jadi memang mungkin kurang bijak ya Pak mengeluarkan berita kenaikan tunjangan, memberitahu berapa besar tunjangan yang mereka dapatkan di saat kondisi perekonomian juga sedang tidak baik-baik saja. Ditambah lagi saya izin menambahkan Bu, pemerintah itu sebetulnya punya rencana menaikkan PPN menjadi 12%. Jadi kan awalnya 10, naik 11, kemudian 12 sebentar jadi 11/12. 11/12 itu artinya yang 12% itu hanya untuk barang tertentu, sisanya 11. Nanti sekarang nih atau nanti rencananya Januari kalau saya tidak salah itu menjadi 12% yang 11 ini. Nah, tentu kalau dari sisi mungkin keilmuan Ibu dari sisi ekonomi, PPN itu adalah jenis pajak yang tidak adil. Karena semua masyarakat kena dan lapisan masyarakat yang terkena itu baik ini bisa terkonfirmasi dari laporannya BPS atau World Bank dan mungkin Kementerian Keuangan sendiri, itu yang terkena dampaknya adalah golongan menengah ke bawah Bu, PPN itu. Nah sementara untuk PPH pemerintah ingin meningkatkan investasi asing, meningkatkan FDI, menurunkan tarif PPH badan misalnya. Nah ini justru kurang tepat gitu. Jadi
Ini sepertinya akumulasi kekecewaan dari masyarakat, Bu. Jadi bukan hanya apa namanya tunjangan anggota dewan yang naik gitu ya, tapi juga apa namanya realita di masyarakat ini kesulitannya luar biasa, dan ini mungkin tadi saya sampaikan secara sosial budaya kurang pas gitu. Karena sedikit unik ya Pak, kalau pemerintah naikin PPN ke-12 terus suruh masyarakat banyak konsumsi, gimana cara konsumsi kalau betul. Pajaknya juga jadi naik ya? Pajaknya naik, sementara purchasing power kita turun karena kan laporan BPS kemarin hampir 10 juta golongan menengah kita tuh hilang gitu kan. Benar. Padahal Indonesia ini ekonominya kan pengungkitnya kan consumption gitu kan. Benar, itu yang menjadi yang menjadi kekuatan ya. Betul. Nah, tadi ketika Bapak sampaikan PPN itu adalah pajak yang kurang adil ya. Menurut pandangan beberapa pihak juga ada tax service Pak yang kurang adil. Tax service itu kan harusnya dikenakan kepada perusahaan. Tapi beberapa perusahaan, kita sebut aja restoran ya gitu teman-teman semua. Banyak restoran yang memang mahal, yang luxury, tapi mereka memberikan pajak yang tinggi, namun proses pelayanannya adalah self-service. Kan aneh gitu ya. Tapi memang uniknya lagi di saat masyarakat juga protes, masyarakat juga tetap menikmati makan di situ gitu kan. Nah, menurut Bapak pandangan yang seperti itu, haruskah memang dibagi dua jumlah pemotongannya atau semuanya diberikan kepada konsumen? Ya, baik. Mungkin terima kasih Bu pertanyaannya. Yang pertama mungkin saya jelaskan terlebih dahulu bahwa misalnya pajak restoran itu pengelolaannya ada di pemerintah daerah, pemerintah daerah. Dan memang karakteristik dari pajak daerah dalam hal ini kabupaten, kota dan provinsi, mungkin kalau restoran itu dikelolanya oleh pemerintah kabupaten atau kota, karakteristiknya mirip seperti PPN sebetulnya Bu. Jadi pajak atas konsumsi gitu ya. Jadi kita makan di restoran kita dikenai. Dan di luar itu ada service charge. Jadi sebetulnya di luar PPN service charge. Kalau dalam hitungannya di akuntansi, service charge itu nanti dianggap sebagai other revenue dicatatnya. Nah, dia nanti akan dibagikan kepada karyawan. Nah, kalau yang pajak restorannya itu akan dicatat sebagai pajak restoran dan nanti akan disetorkan. Jadi dipungut dari konsumen, kemudian disetorkan kepada kas daerah. Biasanya ada nomor rekeningnya lah gitu ya, sama seperti pajak pusat. Nah, memang ketika luxury tadi kenapa kok bisa mahal dan masyarakat harus tetap self service ya, saya kira mungkin kalau itu lebih kepada apa ya Bu ya istilahnya lebih kepada kemewahan yang ingin ditawarkan oleh si restoran dan mungkin dia meng-capture konsumen-konsumen yang kelas atas. Cuman ya sebut saja restoran ayam goreng yang modern misalnya, itu kan udah banyak self service ya. Kita ngambil sendiri padahal kita udah kena pajak atas konsumen, kemudian mungkin ada service charge ya, seperti itu. Ya itu tadi, jadi sebenarnya tidak masalah ya Pak ya, dan memang mungkin masyarakatnya juga senang ya. Iya, mungkin seperti itu Bu. Tapi ya memang karena kalau pajak restoran itu sendiri pajak atas konsumsinya Bu, bukan atas layanannya memang. Jadi memang lebih preference kepada masyarakat aja ya mau pilih makan di restoran yang mana. Betul, gitu kan. betul. Nah, Pak, terkait pajak sendiri, kalau dalam bidang pekerjaannya, nanti kan banyak mahasiswa S1 akuntansi ya Pak, mungkin juga kan yang lulus, dan Bapak juga sebagai pembina tax center di FEB UPN Veteran Jakarta, bidang pekerjaan apa yang bisa jadi ketertarikan gitu mahasiswa bekerja dalam bidang pajak? Baik Bu. Jadi di FEB ini kita kan ada 3 jurusan, semuanya masuk Bu, masuk ke bidang pajak, bisa masuk. Kalau ekonomi kan melihat pajak sebagai instrumen makro, gitu ya. Kalau misalnya mau bekerja di pajak itu bisa misalnya di lembaga atau di kantor konsultan atau di perusahaan yang memang menjadi ekonomisnya, menjadi katakan researchernya begitu ya. Bagaimana kebijakan pajak dan sebagainya. Kemudian kalau di akuntansi, pajak itu kan lebih kepada reporting, pelaporannya Bu. Jadi kalau ada transaksi ini dicatat, pajaknya berapa dihitung, nanti disetor ke kas negara, lapor SPT. Nah, kalau teman-teman yang dari jurusan manajemen itu mereka bisa masuk ke tax management. Bagaimana pengelolaan manajemen pajaknya supaya cash flow tidak terganggu Bu. Karena banyak perusahaan itu yang katakan saya nggak berani bilang bangkrut, tapi mungkin turun performanya karena terlalu patuh pajak sehingga dia lupa bahwa the most important things dalam operasional perusahaan itu cash. Jadi
laporan laba rugi itu kan accrual, dia tuh nggak ada uangnya ya. Dia tuh hitung-hitungan, kalau teman-teman akuntansi tahu accrual. Sementara bayar pajak itu cash, sehingga di akhir tahun perusahaan bingung, revenue besar, profit besar, tapi cashnya dikit atau minus. Nah ini yang membuat akhirnya perusahaan mandek. Nah inilah peran dari teman-teman di manajemen Bu. Jadi sebetulnya semua jurusan di FEB, UPN-VJ itu semuanya potensial. Bahkan makanya kan di ekonomi pembangunan atau mungkin ekonomi syariah, kita kan juga ada mata kuliah pengantar akuntansi. Nah itu sebetulnya cukup untuk modal logik dari akuntansi gitu. Jadi orang-orang manajemen, mahasiswa manajemen atau mahasiswa ekonomi itu paham, oh nanti tuh ujung-ujungnya pelaporan gini, oh PPH tuh di jurnalnya seperti ini, PPN tuh akunnya akun kredit atau debit, nah seperti itu. Sehingga cuman kalau ekonomi melihatnya dari sisi makro, dari sisi strategik, akuntansi mikro dari sisi pelaporan, patuh ini dan itu. Manajemen dari sisi pengelolaannya Bu. Jadi memang ini bisa masuk ke semua disiplin ilmu, bukan spesifik di akuntansi saja. Betul, karena pengalaman saya melihat teman-teman itu, mereka belajar pajak kadang di fakultas hukum, kadang di ekonomi, kadang di administrasi, kadang di akuntansi atau bisnis. Nah, semuanya masuk dengan angle yang berbeda. Iya, gitu. Dengan sudut pandang yang berbeda-beda ya teman-teman. Nah, Pak, berarti di Tech Center itu sendiri gabungan ya dari mahasiswa ketiga jurusan tersebut. Betul, semuanya ada Bu, semuanya ada. Bahkan ekonomi syariah juga ada. Banyak ya. Ada. Kira-kira kegiatan apa Pak yang sering mereka lakukan? Iya, kalau mahasiswa itu di istilahnya namanya kalau kelompok mahasiswa KM KSM. Kelompok Studi Mahasiswa. KSM ya, KSM Tech Center. Itu kegiatannya bahkan lebih banyak daripada mungkin fakultas Bu. Jadi mereka ada kegiatan rutin kayak misalnya mengadakan lomba, acara tahunan, seminar, conference dan macam-macam. Kemudian juga membantu ketika pengisian SPT. Kemudian juga ada kegiatan relawan pajak yang merupakan programnya Kanwil Pajak Bu. Jadi kita UPN-VJ kita UPN-VJ ini di bawah koordinasi dari kantor wilayah DJP Jakarta Selatan 2. Kalau KPP-nya KPP Jakarta Cilandak. Nah itu kalau ada kegiatan, mereka butuh bantuan relawan dan teman-teman KSM ini yang memang aktif Bu. Jadi kayaknya lebih sibuk gitu. Kalau KSM Tech Center ini lebih sibuk. Jadi kalau saya kadang ke ruangan juga pada banyak aktivitasnya gitu. Jadi produktif lah ya. Sangat produktif sekali. Dan sedikit promosi, Pak Ferry juga merupakan salah satu saya bisa bilang owner atau sebagai ini Pak, sebagai advisor ya, Dewan Penasehat di nama perusahaannya? DSK Global. Ya, boleh cerita sedikit Pak tentang perusahaannya? Gak apa-apa ya? Iya, karena tempat anak-anak magang juga loh. Mungkin nanti anak-anak kalau udah nonton podcast ini bisa daftar magang. Ya, baik. Terima kasih Bu Dr. Indri. Jadi memang sebetulnya kalau untuk posisi kita sebagai advisor, karena kan kita dosen kan kita terikatnya di kampus, tapi tentu untuk bisa mengasah keterampilan, pengetahuan gitu ya, kita juga perlu mengaplikasikan keilmuan kita. Karena izin Bu Indri, pajak ini aturannya sangat-sangat dinamis. Jadi mungkin Ibu nggak percaya kalau setiap 2 minggu itu ada aturan pajak baru. Ada keputusan Menteri Keuangan baru tiap 2 pekan. Ya memang harus diupdate. Misalnya terkait dengan kurs, tingkat suku bunga suku bunga sanksi, kemudian imbalan bunga itu tiap 2 minggu sekali Menteri Keuangan ngeluarin KMK Bu. Jadi kalau misalnya Bu Indri tanya aturan pajak sekarang, saya mungkin nggak tahu karena tiap 2 minggu sekali. Nah, total aturan pajak itu lebih kurang ada 14.000 dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, perdirjen, kepdirjen, surat edaran dirjen pajak. Itu 14.000 dan kami para dosen tidak mungkin menghafal dan tidak mau juga menghafal gitu ya. Nah, sebetulnya kita menjadi advisor itu lebih pada ngelihat case-case terbarunya Bu. Jadi kita memberikan sudut pandang dari akademis nih. Ada perusahaan seperti ini mau melakukan misalnya tax planning. Tax planning itu boleh apa enggak? Ya boleh, karena memang misalkan justru diakomodir oleh undang-undang. Yang tidak boleh kita jelaskan itu tax evasion, penggelapan pajak, penyelundupan pajak, memasukkan invoice, itu yang tidak boleh. Nah, itulah peran kita sebagai akademisi. Walaupun memang sisi konsultan pasti melihat dari kepentingan kliennya atau dari sisi wajib pajaknya. Tapi memang gini Bu, menariknya adalah kita kan belajar ada asymmetric information. Nah, ini menariknya adalah ketika kita ada di posisi advisor, kita bisa ngelihat dua-duanya. Jadi
mohon maaf ya, bagi teman-teman Fiskus mungkin yang menonton atau bagi wajib pajak yang menyaksikan, kadang-kadang Fiskus mungkin berburuk sangka dengan wajib pajak. Ini kok perusahaan rugi melulu, ya? Ini pasti nggak sengaja biar nggak bayar pajak, gitu. Dari sisi wajib pajak, ini tuh kita bisnis lagi sulit. Ya kan? Jangankan bayar pajak, bayar tagihan kita aja berat. Gaji karyawan aja betul. Bingung, nah, jadi memang perlu ada apa? Ya, konsultan itu menjadi bridging sebetulnya, menjadi jembatan untuk mereduksi adanya asimetrik tadi, sehingga kita bisa jelaskan faktanya seperti ini, gitu. Jadi kita kalau konsultan itu membantu sebetulnya, Bu, membantu tadi asymmetric information, karena dari sisi wajib pajak juga mengatakan bahwa kantor pajak itu, petugas pajak itu pokoknya maunya kita bayar, untung, harus bayar gitu. Sementara kan bisnis itu Ibu mungkin sudah lebih paham. Kita kan ada bisnis life cycle, ekonomi itu ada downturn, ada upturn, nggak mungkin naik terus gitu. Nah, kantor pajak itu punya pemikiran yang namanya bisnis selalu naik, Bu. Kenapa? Karena target di APBN-nya naik terus. Gitu. Nah, itu jadi constraint, Bu. Nah, gini Pak, tadi mungkin kalau kita sempat mengkritisi tentang PPN, ada tax service, ada nggak ya Bapak bisa kasih masukan gitu kepada pemerintah juga? Sebenarnya masih ada loh celah pajak, termasuk tadi dalam sistem asymmetric information yang selalu kita bahas ya dalam skala mikro. Itu juga kan ada banyak yang nggak tahu ya dari sisi pembayarnya, pemungut pajaknya juga kan hal yang seperti itu tidak tahu. Ada nggak pasaran lainnya? Ya, saya kira pajak itu harus dipahami sebagai salah satu instrumen dalam ekonomi buat meningkatkan atau bahasa awamnya memutar perekonomian. Tapi bukan berarti, kan ada trade off ya Bu ya, kita paham ya, ketika government itu menambah tarif pajak, kan harapannya masuk ke APBN turun bisa menimbulkan multiplier effect. Nah, tapi faktanya tidak selalu demikian gitu. Jadi mungkin menurut kami gitu ya, masukannya mungkin kalkulasi secara makro boleh, tapi di level mikro pun harus diperhitungkan gitu. Karena gini Bu, pemerintah itu terkadang kan ngitungkan secara agregat. Kan agregatnya memang naik nih. Kalau APBN belanjanya gede, maka ekonomi muternya banyak, pertumbuhan bisa ini dan itu naik. Nah, tapi di sisi mikronya itu nggak kayak gitu. Jadi dampak, misalnya gini, gara-gara ada kebijakan misalnya contoh penghematan, kan belanja jadi berkurang, kemudian pajak ditarik, kan harapannya kan supaya misalnya nanti kembali ke masyarakat, sementara ada kelompok masyarakat yang tanda petik nggak kebagian kue itu. Jadi dia kena PHK, dia mau bisnis susah, minjem uang ke bank nggak bankable. Nah, itu yang sisi mikro itu mungkin harus dihitung oleh pemerintah. Mungkin yang pemerintahnya ngitung bukan di Ditjen Pajak ya. Kalau Ditjen Pajak kan administratur. Dia nggak bisa. Itu tugasnya mungkin kalau dulu namanya Badan Kebijakan Fiskal, atau mungkin di level Bappenas, atau di level misalnya di OJK gitu ya, yang penyaluran misalnya kredit untuk masyarakat yang terdampak. Nah, mungkin lebih ke sana Bu. Jadi sekarang ini secara agregatnya hitungannya oke, tapi begitu dibagi ke mikro, kelompok-kelompoknya itu ada betul Bu, ada yang banyak yang nggak kebagian, bukan ada. Nah, ini itulah kemudian memicu masalah sosial kan. Karena yang dapat durian runtuh ada, tapi yang ketiban duriannya juga ada banyak gitu Bu. Nah, ini yang mungkin bisa sama-sama kita cari solusinya gitu. Saya kira demikian. Memang nggak mudah ya teman-teman untuk kita menyamakan suara ya seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, karena Indonesia itu luas, besar, dan keragaman budaya sukunya juga berbeda-beda. Nah, tadi udah banyak Pak Ferry kasih kita ilmu terkait pajak dan lain-lain hal. Saya minta ada closing statement dari Bapak terkait kita sebagai masyarakat, tolong jangan skeptis atau negatif terhadap pemerintah untuk pemungutan pajak. Karena bagaimanapun juga ketika kita membayar pajak, sebenarnya hampir 90% semuanya kita nikmatin. Listrik kita dapat, air kita dapat gitu kan ya. Jalan juga sebenarnya lancar. Walaupun ibaratnya kalau dalam suatu orkestra itu ada tuts yang mungkin missing dikit deh gitu kan ya. Ada berapa kesalahan. Cuman karena memang yang kesalahan ini tadi Bapak bilang di bagian grassroots, yang di bagian bawah, suara orang-orang yang
hunger ini jauh lebih terdengar lah, yang kelaparan ini jauh lebih terdengar dan lebih berani untuk bersuara gitu. Kalau kita yang tidak dalam keadaan kelaparan, mungkin kita bisa dalam kondisi yang cuek aja gitu kan. Betul. Banyak soalnya skeptis juga yang bilang gini, mau negara kayak gimana juga, yang penting saya kerja, saya dibayar. Tapi kan pemikiran gitu juga nggak baik ya Pak. Betul. Boleh Bapak mungkin kasih pandangannya gitu terkait hal ini, sehingga masyarakat juga semakin aware dan memang ada willingness to pay terhadap pajak. Ya, baik. Ya, terima kasih Bu Dr. Indri. Jadi memang kita sebagai warga negara, teman-teman sekalian, memiliki kewajiban secara undang-undang. Kemudian juga memang teori pemungutan pajak ini kan banyak sekali ya. Ada yang dilatar belakangi oleh gotong royong, ada teori asuransi gitu ya. Nanti tinggal bagaimana kita mengcapture, mau pakai perspektif yang mana. Teori asuransi maksudnya gini Bu. Pajak yang kita bayarkan itu seolah-olah seperti premi. Jadi sehingga ketika kita butuh, kita bisa dapat nih nilainya kan gitu. Cuman itu ternyata tidak cocok gitu. Dan akhirnya teori yang dipakai memang atau yang banyak diaplikasikan adalah teori bakti atau memang ya kita harus bayar sebagai bentuk patriotisme. Ya. Namun di sisi lain juga saya kira pemerintah juga mesti mawas diri gitu ya, mesti membuka diri terhadap berbagai masukan terhadap misalnya kenyataan di lapangan tadi Bu, dari sisi sosial budaya gitu kan. Kami bisa memahami kenapa PPN itu naik Bu, karena PPh badannya turun. Dan waktu itu saya pernah 2014 saya pernah menghitung Bu menggunakan CGI. Waktu itu pakai gempek ya. Pakai gempek kita hitung akumulasi kalau tarif PPh badan turun dari 20% jadi 22%, maka penerimaan pajak itu secara nasional itu bisa 300 sampai 400 triliun, Bu. Dan itu kan nambelnya susah di APBN. Nah, cara paling gampang naikin tarif PPN. Jadi PPh badan turun supaya penerimaan di APBN stabil, PPN-nya harus naik. Nah, di PPN ini ya Bapak Ibu para pengambil kebijakan ini yang paling terdampak adalah masyarakat di level bawah. Karena punten, misalnya saya belanja harganya 10.000 kena PPN bisa 10% ya, biar gampang hitung. 1.000 buat orang yang nggak mampu dengan 1.000 konglomerat kan beda. Nah, itu yang kemudian membuat berbagai masalah timbul. Tapi saya kira sebagai warga negara yang baik, kita kampus bercirikan bela negara, saya kira kita harus mendukung dari sisi yang baik, tapi tetap harus memberikan kritik, Bu. Saya kira tetap harus memberikan kritik, dan pemerintahnya juga harus mawas diri, menerima kritik juga begitu ya, supaya ada harmoni dalam kehidupan kita juga bisa mencapai apa yang kita inginkan, pertumbuhan ekonomi bagus, kesejahteraan meningkat, dan tentu saja yang berkeadilan. Itu Bu. Oke, terima kasih Pak Ferry atas semua informasinya, ilmunya, dan tadi ada terakhir masukan kepada juga para pemegang kebijakan dan kepada masyarakat juga untuk tetap berpikir positif terhadap pembangunan negara kita. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak podcast hari ini. Sampai bertemu di video podcast berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.